Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bikanti Putrastari. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan kecap ikan menggunakan enzim bromelin buah nanas. Untuk pertama yaitu kecap merupakan produk fermentasi berbentuk cairan yang memiliki warna coklat tua, dibuat dari sumber protein secara hidrolisis, asam maupun enzimatis. Itu menurut Octaviani et al. Tahun 2016, Vatriano et al. 2018. Metode fermentasi ikan secara tradisional merupakan metode pengawetan yang memerlukan biaya rendah dan digunakan secara luas di beberapa kawasan di Indonesia, yaitu dengan menambahkan garam sebagai pengontrol mikroorganisme. Kecap ikan merupakan salah satu produk hasil pengolahan ikan dengan menggunakan metode fermentasi. Itu menurut Isnawati et al. Tahun 2015. Selain memiliki ekonomis yang tinggi serta mudah dan murah dalam pengolahannya, tahapan fermentasi kecap ikan memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu menurut Widya Astuti et al. Tahun 2014. Salah satu metode yang digunakan untuk mempercepat proses fermentasi adalah dengan menambahkan enzim buah nanas mengandung enzim bromelin yang dapat memecah senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Menurut Purnawanisi tahun 2017, bromelin yang diekstrak dari buah nanas dapat digunakan sebagai katalisator yang mempercepat hidrolisis protein pada daging ikan. Ini menurut Fani et al. Tahun 2002. Sehingga mempersingkat waktu pembuatan kecap. Menurut Nurfadilah 2018. Untuk metode persiapan yang pertama yaitu persiapan ikan. Bahan baku utama yang digunakan yaitu ikan tongkol, dicuci serta disiangi. Selanjutnya dikukus selama 15 menit dan dihaluskan menggunakan blender. Yang kedua yaitu pembuatan sari nanas. Pada tahap pembuatan sari nanas, buah nanas dibuang kulitnya, dicuci dan dipotong kecil-kecil sebelum diblender, kemudian disaring untuk memperoleh sari. Fermentasi kecap ikan. Yang ketiga yaitu fermentasi kecap ikan. Daging ikan tongkol 1 kg dicampur dengan 20% sari nanas dan 7% garam. Proses fermentasi berlangsung selama 6 hari di dalam wadah tertutup. Hasil fermentasi disaring lalu dipanaskan pada suhu 70-80 Celcius selama 15 menit. Cara pembuatannya yaitu yang ini ada gambar yang saya dapat dari jurnal pembuatan kecap ikan dari enzim bromelin nanas. Proses pembuatan kecap ikan menggunakan enzim bromelin dari sari buah nanas dimulai dengan tahapan pencucian ikan dan pembersihan isi kepala dan perut. Dipotong kemudian dikukus selama 15 menit. Setelah proses pengukusan ikan lalu diblender sampai halus. Pada tahap pembuatan sari nanas, mula-mula buah nanas dibuang kulitnya dan dicuci. Buah nanas dipotong dalam ukuran kecil sehingga mudah dihaluskan menggunakan blender. Sari nanas yang diperoleh selanjutnya disaring untuk memisahkan ampas kasar. Terus selanjutnya dilakukan proses fermentasi kecap ikan dengan mencampurkan 1 kg ikan dengan penambahan 20% sari nanas dan 7% garam, lalu difermentasi selama 6 hari dalam wadah tertutup. Hasil fermentasi setelah 6 hari disaring dan dipanaskan pada suhu 70-80 derajat Celcius. Pemanfaatan buah nanas dalam fermentasi kecap ikan dapat mempercepat proses hidrolisis
protein selama mempercepat proses rilis protein selama proses fermentasi dilakukan. Pemanfaatannya berprinsip pada kemampuan dari ekstrak nanas untuk membuat suasana asam yang pas bagi pertumbuhan jamur kecap ikan, sedangkan penambahan garam dapat mempertahankan masa simpan dari kecap ikan. Enzim bromelin yang terdapat dalam sari buah nanas dapat mempercepat proses fermentasi kecap ikan. Itu menurut David et al. Tahun 2016. Selama proses fermentasi terjadi peningkatan kadar air yang dipengaruhi oleh katabolisme mikroba yang menghasilkan sejumlah uap air. Ini menurut Siahaan et al. Tahun 2017. Ini di samping itu gambar hasil fermentasi kecap ikan selama difermentasi 6 hari. Penurunan kadar air selama fermentasi terjadi karena formulasi ikan, sari nanas, dan penambahan garam. Air yang terdapat di dalam daging ikan diserap oleh garam yang ditambahkan pada proses fermentasi. Kecap ikan yang dihasilkan dari hasil pelatihan berwarna coklat muda dengan aroma khas ikan tongkol dan tidak berbau asam. Kecap ikan normal adalah coklat terang hingga coklat tua, tergantung bahan baku dan metode yang digunakan. Warna kecoklatan pada kecap ikan dapat terjadi pada saat proses fermentasi karena adanya reaksi Maillard. Menurut Widyasutri et al. 2014, bau asam atau busuk bisa muncul jika produk kecap ikan tidak difermentasi dalam wadah tertutup sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri maupun jamur. Kondisi asam dapat terjadi disebabkan oleh penurunan pH sehingga jumlah bakteri asam laktat meningkat. Ini menurut Wicaksana et al. Tahun 2013. Jadi kesimpulan dari dari kecap ikan itu sendiri itu reproduksi kecap ikan masih terbatas pada wilayah sentra produksi perikanan laut tertentu karena tidak semua masyarakat di sentra perikanan memproduksi kecap ikan. Semua jenis ikan dapat digunakan sebagai bahan baku kecap ikan, namun untuk bahan baku kecap ikan adalah jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi rendah sehingga tidak bersaing dengan penggunaan ikan untuk konsumsi segar yang dijual di pasaran. Terus ada baiknya jika untuk melakukan pembuatan kecap ikan ini perlu diperlukan lingkungan yang steril dan agar pembuatan kecap ini tidak terkontaminasi oleh bakteri atau bahan yang bisa membuat kegagalan pada pembuatan kecap ikan itu. Jadi itu saja pembahasan mengenai cara pembuatan kecap ikan dari enzim bromelin sari buah nanas. Ini saya kutip dari jurnal yang ditulis oleh Fadliani, Fitriani, Febri, Suripurnama. Pembuatan kecap ikan menggunakan enzim bromelin buah nanas di Desa Kuala Langsa. Community Development Jurnal Pengabdian Masyarakat tahun 2023, volume 4, halaman 5752 sampai 5756. Oke, sekian dari saya, Fikanti Purwestari. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah mengucapkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.